Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 16 Juni sampai dengan 17 Juni 2021 ya. Jadi hari ini, hari Rabu sampai besok ya, hari Kamis ya, masih berlaku ya. Jadi saya buatnya pada waktu sesi 1 break tanggal 16 Juni 2021 waktu Indonesia bagian Barat, jamnya jam 1:15 ya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau memperhatikan hasil dari analisa saham yang saya buat kemarin ya, yang untuk 15 sampai 16 Juni 2021. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena ada beberapa ya, mungkin yang salah paham ya dengan analisa saham saya. Jadi analisa saham saya harian itu bukan saham-saham yang sudah naik tinggi gitu ya. Katanya ada yang salah paham bilang, wah saham-saham yang dibahas Pak Sunar di analisa saham harian itu kebanyakan sudah naik tinggi gitu ya. Saya kalau beli selalu nyangkut katanya gitu ya, ada yang bilang gitu ya, nyangkut selalu nyangkut, cut loss katanya besoknya ya. Nah makanya itu saya kasih statistiknya ini ya. Jadi ini saya ambil screenshotnya ada dua ya, yang atas itu kalau kita perhatikan ini yang di atas ini ya, ini saya screenshotnya tanggal 16 Juni ya, hari ini ya. Ini ya listnya adalah analisa saham yang saya bahas kemarin ya, untuk periode 15 sampai 16 Juni ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 16 Juni jam 9:12 ya, pagi-pagi ya. Ya SG-nya waktu itu sekitar minus 0,4% ya, kurang lebih ya. Kemudian kita lihat di sini berapa sih yang naik dan berapa sih yang turun gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari MDKA sampai JSKY ya, ada 14 saham ya. Dari 14 saham itu 8 naik, 1 tetap ya. Tetap itu dalam arti ya nggak naik nggak turun ya. Kalau dibandingkan close-nya kemarin ya, 5 turun ya. Seperti itu ya. Jadi ini statistiknya. Jadi dari 14 saham 8 naik, 1 tetap, 5 turun ya. Anggap aja yang 1 tetap ini dia hitung aja rugi lah, karena rugi dengan transaksi fee-nya ya. Kalau kita buy-nya di closing-nya gitu ya. Ya kalau kita buy semua saham ini kalau dibagi rata ya, ya statistiknya ya 8 naik, 6 turun ya. Jadi kita masih profit ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada kalau yang bilang analisa saham harian Pak Sunar itu selalu analisa saham yang sudah naik tinggi besoknya pasti nyangkut ya gitu, katanya pasti gitu ya, karena dia bilang dia kalau beli ikut dengan analisa saham harian Pak Sunar katanya besoknya dia jual nyangkut loss gitu ya. Jadi belum tentu ya. Jadi saya kasihkan statistiknya ya, jadi buat yang baru supaya tahu. Jadi saya itu yang saya bahas itu analisa saham harian yang uptrendnya lagi bagus ya, masih bagus ya. Jadi bukan yang sahamnya sudah naik tinggi ketinggian, enggak ya, karena di saham itu kalau uptrendnya masih valid dan masih bagus ya, dia kan kecenderungan masih tetap naik ya, walaupun dia mungkin akan koreksinya sebentar aja ya, 1 sampai 3 hari ya, kemudian dia lanjut naik ya, mungkin saja kalau uptrendnya masih kuat ya. Jadi yang saya bahas itu kebanyakan uptrendnya sudah mulai naik atau uptrendnya sudah cukup bagus seperti itu ya. Tapi saya kan sudah kasihkan trailing stopnya di mana kalau stop punya kan. Kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi average up di mana, seperti itu ya. Jadi analisa saham itu saya berikan bukan nyuruh-nyuruh orang beli, nyuruh-nyuruh orang jual, enggak ya. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang, keputusan di tangan masing-masing ya. Jadi kalau nyangkut bukan salahnya Pak Sunar, tapi memang marketnya yang berkehendak lain ya. Saya nggak bisa ngatur marketnya ya. Kemudian kalau misalnya pagi-pagi belum sempat jual, agak siangan Pak Sunar, bagaimana statistiknya? Ya kalau sekitar jam 10.48 ya, ini saya cek lagi ya, itu 9 naik, 1 tetap, 4 turun. Jadi kalau kita perhatikan di sini dari MDKA sampai JSKY, yang anggap aja win-nya kita 9, loss-nya kita 5 ya, dari 14 saham ya yang saya bahas ya. Ya, kalau berdasarkan statistik ini ya, hasilnya ya Anda bisa nilai sendiri. Kalau ada yang mengatakan saham saya yang dibahas Pak Sunar itu sudah tinggi banget, kalau beli pasti nyangkut ya. Karena saya ada mendengar beberapa suara gitu ya, dia mulai nyebar nyebarkan infonya ke grup lain ya, ke Telegram grup umumnya ya. Jadi dia bilang analisa saham harian di YouTube-nya Pak Sunar itu ya, saham profit ya, katanya sudah ketinggian gitu ya. Dan kalau beli pasti nyangkut. Nah ini saya kasih lihat buktinya ya, hasilnya ya. Nah mungkin setiap hari saya akan tunjukkan aja ya. Jadi bukan hanya hari ini, nanti besok saya tunjukkan untuk hasil yang saya buat hari ini ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya pembahasan saya. Ini saya bahas bukan karena saya itu baperan ya, atau bawa perhatian atau cari perhatian gitu aja ya. Enggak ya, ini hanya menunjukkan ya. Jadi tidak benar ya kalau ada yang bilang
analisa saham harian yang dibahas Pak Sunar itu pasti nyangkut kalau dibeli, enggak ya. Kenapa saya bahasnya di marketnya di siang hari waktu break sebelum market tutup? Karena kalau saya bahasnya waktu break ya, itu pas-pasannya waktu saya upload ke YouTube sama pricing checkingnya dan lain-lain, itu kemungkinan besar sebelum tutup close ya, itu sudah ada keputusan mau buy atau enggak ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak bahasnya waktu tutup enggak ya. Kalau sudah tutup mau buy kan nggak bisa ya, besoknya paginya seperti apa, itu namanya ya maksud saya ya, tergantung marketnya juga ya seperti apa besoknya. Tapi kalau bisa buy lebih awal di sorenya, mungkin pagi-pagi kita bisa pasang trailing stop, bisa panen ya, seperti itu ya. Kalau dia mendadak berubah arah, seperti contohnya ini ya, beberapa saham ya, dia pagi-paginya naik, kemudian sorenya dia agak siangan dia turun ya, seperti NPGF ya. Ya memang wajar karena NPGF ini kan pagi-pagi jam 9.12 dia masih 7,22% ya kenaikannya, kemudian agak siangan 10.48 dia surut ya 2,4 ya, seperti itu ya. Ya minimal kalau kita belinya pas di closingnya, mendekati closingnya kita sudah profit ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada kesempatan ya buynya ya, seperti itu. Kurang lebih cukup ya, saya masuk langsung ke bagian materi. Saya nggak show off, enggak ya, saya hanya menunjukkan aja buktinya. Nggak benar ya kalau ada yang bilang analisa saham harian yang dibahas Pak Sunar itu kebanyakan ketinggian gitu ya, pasti nyangkut kalau beli, enggak ya. Ini saya tunjukkan statistiknya, mungkin besok lagi saya tunjukkan juga ya statistiknya pagi dan siangnya ya, jadi agak siangan supaya tahu kira-kira yang berhasil berapa, yang tetap berapa, yang turun berapa, seperti itu ya. Jadi oke, langsung saya bahas, langsung masuk ke materi aja. Saya bahas 14 saham ya untuk analisa saham harian 16 Juni sampai dengan 17 Juni 2021 ya, hari Rabu dan hari Kamis. Jadi saya langsung masuk ke saham pertama, analisa saham harian untuk Arto. Jadi Arto ini sentimen Goto ya, Gojek dan Tokopedia ya, bukan Goto ya. Karena Tokopedia kan bacanya To ya, jadi Goto ya. Jadi Goto ini masih sentimen Bank Jago ya. Katanya ada analis ya, sekuritas ya, yang memprediksi harganya bisa ke 21.000. Ini sebenarnya sudah saya sebut lama ya. Waktu masih sideways saya sudah ada nyebut-nyebut ya mengenai Arto ini ya. Jadi hari ini dia berhasil breakout ke atas 13.500. Jadi yang buy high sell higher, yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, selamat ya. Saya sudah sebutkan juga naik ke atas 14.000, average up lagi ya, buy up, naik lagi ke atas 14.500, boleh tambah lagi. Sebenarnya target price berikutnya kalau dia berhasil breakout ke atas 14.500, target price-nya di Fibonacci extension 161,8% di sekitar 17.800 ya. Itu target price-nya Arto ya. Jadi setelah sideways kemudian dia breakout ya. Dia sideways naik lagi sampai breakout lagi. Yang sudah punya Pak Sunar pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Yang sudah punya ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 14.000 dan 13.500 ya. Maksimum di 12.650 seperti itu ya. Kalau turun banyak 12.650, saran saya sih jual dulu semuanya seperti itu ya. Kalau belum punya ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness ya. Jadi kalau misalnya terkoreksi ya, saya nggak mendoakan koreksi, nggak, mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kalau misalnya koreksi buy on weakness-nya sekitar area 11.500 sampai dengan 11.900. Jadi kalau dia koreksi kemudian dia berhasil rebound naik lagi ke atas 11.900, barusan buy. Itu yang mau buy on weakness, yang nggak berani buy high sell higher. Kalau misalnya nggak dikasih, Pak Sunar beli sekarang boleh nggak untuk Arto? Saya jawab dengan yakin boleh ya, karena dia sudah berhasil naik ke atas 14.000. Tapi belinya jangan terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena dia masih testing ya. Ini hanyalah hari pertama dia naik ya. Jadi bisa aja nanti turun lagi seperti itu ya. Jadi pasang aja stop loss-nya di 14.000 dan 13.500, maksimum di 12.650. Itu yang baik sekarang. Belinya bertahap aja. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke atas 14.500, Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi untuk Pak Arto ini? Saya bilang sih kalau dia berhasil naik lagi ke atas 14.500, boleh tambah lagi, boleh. Nah, kemudian kalau mau average apa, Sunar? Kalau mau tambah lagi, tadi katanya kan belinya bertahap ya? Iya, benar. Jadi kalau mau tambah lagi, tambah aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 15.000 ya, tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas 15.500, tambah lagi. Jadi kalau mau average up, tambahnya setiap kelipatan 500 ya. Seperti itu ya, tapi dijaga porsinya ya, jangan sampai kelebihan ya. Seperti misalnya ya, contoh ya, sekarang buy-nya 14.000, itu buy-nya 10 lot, kemudian 14.500 breakout ke atas, belinya 1.000 lot gitu ya, jadi jauh lebih banyak daripada yang 14.000 ya, seperti itu ya. Nanti kalau dia tiba-tiba turun lagi ya, loss profitnya hilang ya,
malah berubah jadi loss. Jadi nanti aja kita belinya bertahap seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya kasih ya. Jadi 12.650 ini saya tebalkan ya. Ini seperti warning ya, kalau misalnya turun di bawahnya itu lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan dia koreksi masuk lagi ke sideways range-nya yang ini ya sebelumnya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian Arto. Kemudian berikutnya untuk analisa saham harian MLPL ya. Ternyata setelah suspend dia naik tinggi ya. Ini sudah saya sebutkan level-levelnya 630 ya. Stop loss-nya ya. Harusnya sih belum kena ya, seperti itu ya. Makanya saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau di suspend jangan terlalu panik, pasti turun enggak ya. Belum tentu ya. Kadang-kadang bisa aja naik ya. Jadi pasang aja stop loss-nya dan trailing stop-nya. Ini saya sudah sebutkan, kalau naik lagi ke atas 705, kalau mau tambah lagi boleh ya. Jadi selamat yang nambah. Kemudian yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di mana? Ini saya kasih acuan aja ya di hourly-nya ya. Di sini kalau kita lihat dia 705 sudah bagus untuk acuan trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Jadi saya pakai acuan 740 aja. Itu trailing stop pertama ya. Kalau misalnya mau pasang trailing stop kalau sudah profit lumayan banyak ya, mungkin turun bawah 740 jual dulu sebagian ya. Tapi jangan jual dulu semuanya karena afternya masih cukup bagus. Kemudian kalau turun di bawah 705 680 mungkin jual lagi ya. Seperti itu ya. Jadi mengamankan profit. Kalau dia turun lagi bawah 630, saran saya sih jual dulu semuanya ya. Karena kalau dia turun di bawah 630 ada kemungkinan dia testing lagi area ini ya. Ya nggak sampai ke bawah lah ya, mudah-mudahan hanya sekitar 540 sampai dengan 570. Jadi kalau mau buy on weakness ya, itu sebenarnya ada dua pilihan. Yang pertama belinya di sekitar 540 sampai dengan 570 ya, itu area buy on weakness-nya. Kemudian maaf, kalau misalnya nggak dikasih ya, kita buy on weakness-nya di mana maksudnya ya? Buy on weakness-nya di sekitar area ini ya, 605 sampai dengan 630 agak ke atas ya, kalau gitu ya. Kalau misalnya masih nggak dikasih ya, kita harusnya kalau mau trading buy ya, di saham MLPL ya kita buy HSL higher aja gitu ya. Tapi buy-nya bertahap aja ya. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Nar? Boleh ya. Jadi kalau itu sudah naik ke atas 740 boleh buy. Asalkan kalau turun buy-nya 740 dan 705 sampai 680 ya. Jadi 3 level ya, lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas 770 tambah lagi, naik lagi ke atas 790 tambah lagi. Jadi ikutin aja yang saya sudah berikan. Kemudian target price terdekatnya di mana Pak Sunar? 855 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 855, kira-kira dia masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ya. Kenapa masih bisa naik lagi? Karena uptrendnya masih bagus ya, masih strong ya. Jadi di analisa teknikal itu kalau masih uptrendnya masih bagus, belum ada konfirmasi pembalikan arah, ya kita jangan buru-buru jual ya, pasang aja trading stop dan stop loss seperti itu ya. Jangan terlalu takut juga, tapi jangan terlalu serakah juga. Kalau naik ke atas 855, kemungkinan besar kita target price-nya di mana ya? Kemungkinan besar ya target price pertama ya, saya kasih ya, itu sekitar 970. Kemudian berikutnya sampai 1085 ya. Di tengah-tengahnya ini ada checkpoint istilahnya. Ini swing high yang waktu dia koreksi, berusaha bangkit, dia gagal ya. Dia di 1025. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1085 terus, kemudian dia koreksi tembus ke bawah 1025 ya, koreksi ya, itu lebih baik take profit semuanya. Karena sebelumnya dia kalau sudah turun di bawah 1025 gagal naik lagi di atasnya, dia akan kecenderungan turun terus koreksi sampai dalam ya. Jadi 1025 ini adalah checkpointnya ya kalau mau take profit ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau misalnya buy boleh ya, pasang aja stop lossnya di 740 dan 705 gitu ya. Maksimum ya di 630 lah ya. Area buy on weakness-nya di sekitar 605 sampai 630. Jadi kalau dia koreksi sampai 605, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 630. Kalau dia turun lagi ke 605 ya tunggunya di 570. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 570 buy-nya bertahap aja, naik ke atas 605 tambah lagi, naik ke atas 930 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir ya, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Jadi kurang lebih cukup untuk analisa saham harian MLPL. Kemudian ADRO. Jadi ADRO ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Untuk emiten batubara hari ini dia berhasil breakout lagi ke atas 1340. Ini saya sudah sebutkan juga, naik ke atas 1340 boleh buy, naik lagi ke atasnya ini ya, Fibonacci retracement 3,6%, di atas 1365 ya waktu itu ya. 1360 sampai 1365 boleh buy lagi. Dan sekarang maksudnya kalau sudah punya sahamnya, pasang trailing stop-nya di mana ya? Ya pasang aja yang sudah punya ya, pasang aja di 1360
sama 1340 seperti itu. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness-nya di sekitar mana ya kurang lebih ya. Jadi kalau mau buy untuk ADRO ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya di analisa saya sebelumnya bahwasannya itu ya untuk emiten batu bara ya, karena ADRO ini kan berhubungan dengan batu bara ya, sampai akhir tahun ini sampai itu masih bagus ya, bahkan sampai awal tahun depan ya. Jadi jangan buru-buru ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya kasih aja ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya 1360 dan 1340 pasang trailing stopnya ya, maksudnya saya itu ya. Jadi sekarang yang belum punya tunggu aja di buy on weakness di area 1275 sampai dengan 1300 itu untuk ADRO. Kalau yang mau buy high sell higher, nah sekarang marketnya sudah jalan ya. Selama dia bertahan di atas 1360 masih cukup bagus. Jadi pasang aja stop lossnya di 1360 dan 1340. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Loh Pak Sunar, ini kalau dilihat ya pergerakannya ya, naik satu candle hijau tinggi, berikutnya 2-3 hari ke depan koreksi. Sebelumnya juga sama, naik kemudian koreksi ya. Ya kalau nggak berani ya tunggu aja di buy on weakness di sini, atau belinya sekarang belinya sedikit aja. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ya, target terdekatnya di 1400 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1400, beli tambah lagi ya average up, maka target price berikutnya di 1450 dan 1540 seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1400, kalau mau tambah di tengah-tengahnya ya tambah aja di sekitar area 1450 ya. Jadi kita average up, belinya bertahap aja. Kalau misalnya mau buy high sell higher boleh ya, maaf 1450 1420-an kurang lebih ya, itu untuk ADRO. Jadi kalau breakout ke atas 1400 peluang ke 1450 kan ya, naik ke atas 1420 tambah lagi boleh ya. Kalau dia breakout ke atas 1450, kalau mau tambah lagi di mana Pak Sunar ya, tambah aja di area sekitar ini ya, di sekitar ini hanya 1485 ya, itu kalau mau tambah lagi ya. Jadi sejauh ini ADRO lumayan bagus ya. Kalau menurut saya jangka menengah sampai akhir tahun, sampai awal tahun depan, kemungkinan besar 1600 bisa tercapai lah ya. Ya kalau misalnya hasil komoditasnya masih bagus ya. Kurang lebih cukup untuk analisa sama ADRO. Kemudian berikutnya untuk analisa saham LPKR. Jadi ini saya sudah sebutkan area buy on weakness sebelumnya ya. Kalau yang nggak berani buy hasil higher, ya ini kan sudah kena yang bawah ya. Mungkin yang nggak, ini sudah harusnya yang rajin nonton mencatat dan buy harusnya sudah buy ya. Kalau naik lagi ke atas 188. Nah di sini yang sudah punya pasang aja stop lossnya ya, itu di 190 dan 188 ya. Kalau dia turun lagi bawah itu ya ada kemungkinan dia turun lagi balik ke 150-an. Jadi selama di atas 188 dia masih ada peluang ya. Sebenarnya kalau menurut Fibonacci retracement 61,8% itu di sekitar sekitar 170-an ya kurang lebih ya. 169 ya, 169 ya. Jadi selama di atas 169 sebenarnya sih untuk LPKR masih ada harapan ya untuk naik ya, masih ada harapan. Tapi kalau turun di bawahnya 188 saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Mungkin tunggu lagi di sekitar 164 sampai dengan 169 ya kalau mau buy on weakness lagi ya. Kalau mau belum punya, kalau mau buy ya tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 200 ya. Seperti itu ya. Naik ke atas 200 buy, naik lagi ke atas 210 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 220 tambah lagi dan seterusnya. Target price-nya tetap sekitar kurang lebih 230 ya. Ya mudah-mudahan dikasih aja. Memang dia bentuknya ekornya panjang ke atas ya seperti itu ya. Memang hati-hati ya, jangan terlalu banyak ya. Belinya bertahap aja, kalau nggak berani ya pilih aja emiten yang lainnya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk LPKR. Kemudian berikutnya untuk AMRT. Jadi AMRT ini sudah saya bahas kalau salah waktu yang di sini ya 9 Juni ya. Dia naiknya terkait dengan isu katanya mau right issue ya, menerbitkan saham baru ya. Dan saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan. Apakah masih bisa naik lagi? Ini garis-garisnya sudah saya kasih ya. Jadi naik rebound ke atas 1200 baik. Kalau dia berhasil breakout lagi, jadi breakout itu naik ke atas 1250 ya, boleh buy. Tambah lagi, naik lagi ke atas 1280 tambah lagi, naik lagi ke atas 1300 tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja. Dengan catatan ya, jangan lupa pasang stop lossnya di 1200 dan 1140. Kalau mau buy on weakness tetap di area ini ya. Kalau nggak berani beli di atas ya beli buy on weakness saja di 1025 sampai dengan 1050 atau di area 850 sampai dengan 870. Tapi saya lebih optimis di area 1025 sampai dengan 1050 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 1025 ada kemungkinan dia lesu lagi di bawah ya. Saya tulis di area bawah, di tunggu aja sekitar 850 sampai dengan 870. Itu kurang lebih untuk AMRT ya. Jadi belinya bertahap aja.
jangan terlalu agresif juga, tapi jangan terlalu takut ya. Kenapa belinya bertahap? Karena sebelumnya volumenya nggak ada, hilang ya. Kemudian naik tinggi, volumenya dalam waktu 3, 4, 5, 6, 7, 7 hari berturut-turut dia naik, tapi dia masih di bawahnya rata-rata 5 harinya ya, ini volumenya ya. Kurang lebih cukup untuk AMRT. Berikutnya gudang garam, ini sudah saya bahas kemarin ya. Naik ke atas 3450 lagi boleh tambah ya, atau boleh buy yang belum buy. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 34850 dan 34275. Kalau mau pasang trailing stop sekarang ya pasang aja di level 35.125. Jadi intinya untuk gudang garam ini selama dia bertahan di atas 34275 sebenarnya peluang reboundnya masih ada ya, walaupun dia masih cenderung bearish ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kenapa cenderung bearish? Karena kalau saya tarik Fibonacci retracement-nya ini ya, dari sini swing low-nya ke swing high-nya, dia itu masih di bawahnya Fibonacci retracement 78,6% ya. Jadi saham yang masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 40.000 ya kurang lebih sih ya. Ini angkanya 39.936 ya. Jadi kalau di bawah 40.000 itu sebenarnya masih resiko ya kalau beli gudang garam ya. Tapi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan kalau mau trading di gudang garam ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi, kalau belum punya Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja, tapi sedikit aja ya. Asalkan pasang stop loss-nya di 35125 dan 34850. Ya terakhir di 34275 lah stop loss-nya. Kalau dia turun lagi bawah 34275 ya kemungkinan dia akan testing lagi di area supportnya 32.750. Kalau yang mau buy high, sell higher, naik lagi ke atas 35.600 buy. Kemudian kalau berhasil breakout dari high-nya hari ini, boleh tambah lagi ya, 36225. Target price terdekat di 36.650. Kalau dia berhasil breakout lagi Pak Sunar, naik lagi. Target price berikutnya di mana? 37750 dan 38775 ya. Jadi kalau mau average up untuk gudang garam ya, mungkin average up-nya setiap kelipatan 500 ya, seperti itu ya. 500 atau setiap kelipatan 200-an ya. Terserah yang mana ya, kalau mau tambah lagi ya. Tapi saya sudah kasih garis-garisnya ini, kurang lebih kalau mau ikutin garis-garis ini juga boleh ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut, jangan terlalu, memang industrinya masih lesu ya untuk gudang garam ya. Jangan terlalu takut juga, jangan terlalu khawatir. Kalau kita lihat di sini grafik pembelian asing sudah mulai menanjak ya. Nggak tahu kenapa kalau tiba-tiba naik, saya nggak baca aksi korporasi. Silakan baca sendiri ya. Ini pembelian asing juga tinggi ya. Yang kuning ini akumulasi pembelian asing ya, grafik yang bawah ini ya. Seperti itu ya. Berikutnya untuk KPIG. Jadi saya ini sebenarnya sempat disinggung-singgung ya. Sebelumnya saya bahas tentang MNC Group ya. KPIG dia nyangkut. Nah, seperti itu ya. Bahkan saya sudah infokan trailing stopnya dan stop lossnya ya. Jadi kalau hari ini rebound Pak Sunar, ini kira-kira reboundnya hanya sementara atau bakalan turun lagi. Nah, saya sudah berikan informasi sebelumnya ya. 128 ini adalah angka pentingnya ya. Jadi selama bertahan di atas 128, dia ada kemungkinan breakout lagi ke atas 165 seperti itu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja. Sebenarnya trailing stopnya di 132 dan 128. Maksimum stop loss di 113 ya. Ini saya gambarkan sebelumnya ya. Hari ini dia pas di 113. Jadi belum turun di bawahnya ya. Jadi belum kena stop loss harusnya ya. Yang terakhir ya. Kalau mau buy yang belum punya atau sudah jual ya, kalau mau buy lagi ya, saran saya sih ada dua pilihan. Kalau mau buy sekarang boleh aja pasang aja stop lossnya di 128 dan maksimum di 113. Kalau yang mau buy high sell higher, tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas 139. Kalau dia berhasil breakout ke atas 139 boleh buy ya, terus terang aja boleh buy. Jangan takut-takut tapi jangan terlalu serakah ya, banyak bertahap aja. Naik lagi ke atas 152 tambah lagi, naik lagi ke atas 158 tambah lagi. Breakout ya, breakout itu maksudnya naik ke atas 165 boleh tambah lagi. Berikutnya kalau mau tambah lagi ya 172, 184, 8202. Mudah-mudahan ini target price-nya 234 tercapai ya, seperti itu ya. Ada kemungkinan nggak sebenarnya? Kemungkinan selalu ada ya. Bisa juga dia ada kemungkinan dia membentuk seperti sumur lagi seperti ini ya. Ada kemungkinan. Tapi kalau kemungkinan koreksi lagi ada nggak Pak Saudara? Ada ya. Asalkan jangan lupa angka 128 ya. Jadi selama di atas 128 masih cukup bagus ya. Jadi stop loss maksimum di 113. Oke, kurang lebih cukup untuk analisa saham KPIG. Berikutnya untuk analisa saham BGTG ya. BGTG setelah koreksi dia berhasil rebound ya angka-angkanya. Jadi intinya dia ini area buy on weekly sebelumnya yang saya kasih ya, 133 sampai 145 ya. Hari ini rebound mantul ya.
Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 162 harusnya sih boleh buy ya, minimal 173 lah, karena dia sudah berhasil naik ke atas 173. Kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 173 dan 162, maksimum di 145. Kalau turun di bawahnya 145 dia ada kemungkinan testing lagi supportnya di 108an ya. Jadi selamat di atasnya ini ya 145 ya, saya kasih tebelannya, tick line nya saya tebelin. Selamat di atas 145 dia masih cukup bagus ya. Kalau mau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 173 162 ya, maksimum di 145. Kemudian kalau berhasil naik lagi ke 186 buy lagi ya, tambah lagi. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, karena volumenya di sini kita lihat dalam waktu 1 3 4 5 6 7 hari terakhir trading terakhir ya, dia masih di bawahnya rata-rata 5 hari MA5 ya. Jadi kalau beli average up, kalau berhasil naik ke atas 186 tambah lagi, naik lagi ke atas 200 tambah lagi, kalau berhasil breakout lagi ke atas 218 tambah lagi ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan dia mencapai target 264 itu kalau trading. Kalau misalnya takut ya buy on weakness atau pilih saham lainnya gitu aja ya. Kemudian berikutnya untuk ASA, buy on weakness saya sudah sebutkan di 2180 sampai 2230. Hari ini rebound Pak Sunar. Nah ini kan sudah disebutkan naik ke atas 2330 buy, ternyata kan belum berhasil, tadi berhasil naik ya, sekarang turun lagi di bawahnya. Nah kira-kira gimana? Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 2230 dan 2180. Jadi intinya selamat bertahan di atas 2180, kemungkinan besar dia masih bisa breakout ke atas ini ya, 2480. Kalau dia gagal bertahan di atas 2180 ya dia testing lagi area supportnya di 1975 sampai dengan 1995. Kalau mau buy on weakness sekarang sih boleh aja, buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 2230 dan 2180. Kemudian kalau mau tambah lagi, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2330, kemudian naik lagi ke atas 2400 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2500, Pak Sunar boleh tambah lagi nggak? Boleh. Target berikutnya ini saya sudah gambarkan ya, 2600, 2800 dan 3000 ya. Ada kemungkinan nggak Pak Sunar ke sana untuk ASA? Kemungkinan selalu ada ya, karena kalau dilihat dari pergerakannya, dari sideways kemudian menanjak naik, terus kemudian dia sideways lebar ya, kemudian breakout, dia sideways lagi. Nah ini kan dia sudah breakout tapi dia gagal ya testing ya ini ya. Nah, sekarang sedang berjuang. Jadi selama dia bertahan di atas 2330 dia masih ada peluang besar ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan yang saya sebutkan. Oke, berikutnya MLPT ya. Jadi MLPT ini kemarin ekornya tinggi panjang ya. Kemudian turun lagi, turun gratis ya. Yang sudah punya Mas Sunar kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Ya, ini saya gambarkan ya. 4890, stop lossnya di 4090 ya. Itu yang sudah punya. Jadi dua area ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya kurang lebih saran saya sih tunggunya sekitar area ini ya, 3500-an kurang lebih ya, 3450 sampai dengan 3550 lah ya. Ini area buy on weakness-nya ya, saya gambarkan sampai 3550. Kalau nggak berani beli sekarang ya. Kalau mau buy high sell higher sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh aja, asalkan pasang stop loss-nya di 4890 seperti itu ya. Atau kalau mau buy sell higher yang naik ke atas harinya hari ini 5325 buy, buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia memang volumenya masih cukup bagus tapi dia seringkali timbul tenggelam ya. Hati-hati aja, resiko kena suspend juga ya. Sebelumnya kena suspend dia turun, kemudian dia naik lagi ya. Nah ini naik lagi ke atas 5750 Pak Sunar, apakah boleh tambah lagi? Bagi yang berani resiko tinggi ya boleh aja buy high sell higher ya. Jadi kalau dia masih naik lagi ke atas 5750 Pak Sunar, boleh buy nggak? Sebenarnya sih boleh aja ya. Memang naiknya sudah tinggi banget gitu ya. Ya seperti itu. Kalau misalnya uptrendnya masih cukup kuat ya dia masih ada kemungkinan naik lagi ya. Tentu saja risikonya tinggi ya. Jadi kalau yang nggak berani ambil risiko, yang lebih baik jangan ambil LPT ya, daripada nanti kalau nyangkut menyalahkan Pak Sunar. Katanya Pak Sunar masih bisa naik lagi. Ya memang sejauh ini uptrendnya masih bagus ya. Secara analisa teknikal saya berani argue ini masih bagus analisa teknikalnya. Koreksinya sebelumnya kan koreksi dalam Pak Sunar. Ya karena kan naiknya sudah tinggi dalam minggu lalu ya sebelumnya ya. Jadi kalau koreksi segini ya masih cukup wajar ya seperti itu ya. Ya tentu saja disesuaikan stop lossnya dengan masing-masing ya. Makanya kalau sekarang kan sudah punya ya pasang aja stop lossnya di ini ya 4890 dan maksimum di 4090 ya. Itu stop lossnya. Dia masih breakout ke atas 5325. Kalau yang berani buy high sell higher sih boleh saja ya seperti itu ya.
naik lagi ke atas 550, kalau mau tambah lagi boleh aja ya, gitu ya. Kurang lebih ya menurut saya ya, ini kalau berhasil breakout ke atas 5750, ini 6500 kemungkinan dikasih sih ya, kalau dia berhasil breakout ke atasnya 5750 ya. Tapi nggak ada yang pasti ya, jadi kalau gagal jangan menyalahkan Pak Sunar ya, karena kecenderungan itu ya, maaf orang-orang yang salah paham ya, saya bilang orang-orang yang salah paham, kiranya analisa Pak Sunar itu pasti benar, enggak ya, belum tentu benar. Kemudian berikutnya INKP. INKP ini sudah pernah saya bahas, berhasil naik ke atas Fibonacci 61,8%, kemudian turun lagi dia ya. Hari ini dia mencoba naik lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini memang dia ada kecenderungan membentuk formasi seperti double bottom ya. Ini bottom pertama ya, seperti huruf W ya. Ini saya kasih tebelin. Memang ada peluang untuk double bottom ya. Jadi saya tebelin ya. Ini tadi garisnya hilang ya. Ini kurang lebih seperti double bottom ya. Jadi neckline-nya itu di area di sini ya, high-nya ya. Di 9200 ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 8425 dan 8075. Kalau yang belum punya, kalau mau buy on weakness ya, sebenarnya paling aman tunggu kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Yaitu di atasnya 9025. Itu paling amannya ya. Karena menurut Fibonacci retracement, kalau sahamnya masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%, kecenderungan akan turun terus ya Mas Ian ya. Istilahnya masih lesu dan bearish atau downtrend ya. Kalau di bawah Fibonacci retracement 61,8%. Nah, kalau naik ya belinya bertahap aja, naik ke atas 9025 buy, naik lagi ke atas 9450 tambah lagi, naik lagi ke atas 9700 tambah lagi. Target price-nya kalau dia berhasil naik ke atas yang ini ya, ini yang swing high terdekat 9200 ya. Kalau dia naik ke atas 9200, kemungkinan target price-nya kurang lebih sekitar area 10275 ya. Itu target price-nya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau misalnya sebelumnya kena stop loss ya, gagal ya. Ya, nanti kita tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 2025 barusan buy lagi. Buy-nya bertahap aja. Atau kalau mau cepat curi start ya, tunggu minimal 8700 ke atas barusan buy ya. Itu untuk INKP. Jadi kurang lebih cukup. Ini adalah garis-garisnya. Memang ciri khas INKP ini ya, kalau turun dia diturunkan dalam ya. Jadi hati-hati juga. Tapi kalau naik ya, naik terus ya, koreksi kemudian naik terus seperti anak tangga ya. Seperti ini ya. Kita lihat ya, sideways naik, koreksi, kemudian breakout ya, naik lagi ya. Dia kalau breakout dia lumayan ya naiknya ya, seperti itu ya. Dia naiknya juga tinggi kalau breakout ya. Jadi kalau turun diturunkan dalam, kalau naik dinaikkan cukup tinggi biasanya. Ciri khasnya INKP, Tekim itu seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk kios. Jadi kios ini dia naik lagi. Ini sudah saya berikan garis-garisnya. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 860 dan 830. Yang belum punya, baik sekarang boleh aja asalkan pasang stop loss-nya di 900 dan 860. Kalau mau tambah lagi, tunggu aja breakout ke atas 940 tambah lagi, breakout lagi ke atas 1010 tambah lagi, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 1100 dengan target terdekatnya 1150 dan 1200. Itu untuk kios ya. Weekly-nya dia memang masih cukup bagus ya posisi sekarang ya. Memang dia naik kemudian turun ya, kemudian naik lagi turun naik gini ya. Tapi secara analisa teknikal posisi sekarang sebenarnya sih cukup bagus lah ya, selama dia bertahan di atasnya 830 ini ya, dia masih cukup bagus. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, buy on weakness di mana ya? Saran saya buy on weakness kalau nggak berani ya tunggu aja di area sekitar ini ya, sekitar area ini 680 sampai dengan 740. Itu yang mau buy on weakness tunggu di sini. Kalau nggak dikasih ya buy sekarang, atau kalau dia berhasil breakout ke atas 940 ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Kemudian berikutnya Budi ya. Budi ini pernah saya bahas, kemudian dia turun ya, gagal semua ya. Ini adalah area-areanya. Jadi kalau sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang stop loss-nya di mana gitu ya, atau trading stop-nya pasang aja di 192. Kalau dia turun di bawahnya 192, saran saya sih lebih baik jual dulu ya. Ada kemungkinan dia testing lagi 175 ini ya. Swing low-nya 15 Juni. Kalau yang mau buy Pak Sunar, boleh buy sekarang nggak? Kalau mau buy sekarang, sebenarnya ini ada dua pilihan ya. Spekulasi buy on weakness di area sini ya. Harusnya sudah buy kalau buy on weakness, karena dia sudah berhasil naik lagi, ya kan? Ke atasnya
183 sudah oke ya. Jadi kalau mau barang itu sekarang boleh aja pasang aja stop lossnya di 192 dan 183 gitu ya. Kemudian kalau yang buy high sell higher Mas Sunan, tunggu aja kalau dia berhasil naik lagi ke 198 buy, tapi banyak jangan terlalu banyak ya, karena sebelumnya dia gagal ya, sesi 1 dia turun ke bawah, tapi kalau sesi kedua ini dia naik lagi ke atas 198 boleh buy, naik lagi ke atas 205 tambah lagi, breakout ke atas 210 boleh tambah lagi ya. Target price terdekatnya di 225 dan 234 seperti itu ya. Kalau dia masih breakout ke atas 234, kalau mau tambah lagi boleh nggak maksudnya? Boleh ya, 245 dan 255. Kemungkinan besar ini kalau dia berhasil breakout ke atas 234, 255 kemungkinan besar bisa tercapai ya. Itu untuk Budi ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Indi dia mulai masuk lagi ke sideways range yang sebelumnya ya. Tapi sebelumnya dia beberapa hari yang lalu ya, dia berhasil naik dan turun lagi ya, naik. Tapi kalau kita perhatikan di sini memang dia kecenderungan testing di Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi selama dia bertahan di atas 38,2% sebenarnya masih cukup bagus ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 1405 dan 1310 ya, itu maksimum ya. Dia turun lagi ke 1310, lebih baik jual dulu. Kalau mau buy Pak Sunar boleh nggak buy sekarang? Buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 1400 sampai 1310 ya maksimum ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau kita lihat di sini volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya ya, 3 hari terakhir ya. Tapi di sini pembelian asing mulai naik ya. Ingat saya sih laporan keuangan Indi yang terakhir kurang begitu bagus ya. Kalau nggak salah rugi ya yang terakhir ya. Tapi nanti dicek lagi ya. Mungkin aja Pak Sunar salah ingat gitu ya. Tapi saya nggak ngawur, nggak. Seingat saya dia masih rugi. Entah itu akhir tahun 2020 atau kuartal 1 2021 saya nggak yakin ya. Nanti dicek ulang. Belinya bertapa aja, kalau beli sekarang boleh. Kalau naik lagi ke atas 1475 tambah lagi, naik lagi ke atas 1545 tambah lagi, naik lagi breakout ke atas 1590 tambah lagi ya. Target price terdekat adalah kurang lebih di sekitar resisten 1660 ya. Yang ini resisten 1590 lumayan kuat ya. Jadi kalau sudah naik ke atas 1590 pasang trailing stopnya jangan lupa ya, 1590 dan 1545 ya. Karena kalau turun lagi di bawah 1545 ada kecenderungan dia akan testing lagi di bawah 1400 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham harian untuk 14 saham ya. Jadi untuk periode 16 Juni sampai dengan besok 17 Juni 2021. Ya mudah-mudahan sempat saya upload dan sempat ditonton ya sampai sebelum market tutup ya. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like dan komen ya, seperti itu.